Pak. Nah, oke, jadi ada beberapa hal terkait dengan penentuan sampel gitu ya, baik itu jumlah, terus kemudian cara dan lain sebagainya. Yang pertama, catatan mengenai jumlah gitu ya. Memang ada rumusnya, atau teman-teman bisa pakai aplikasi namanya G-Power. G-Power itu digunakan untuk memperkirakan jumlah optimal kalau kita mau ngambil sampel, gitu ya. Jadi dia ngasih estimasi berapa nih yang cocok gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman akan sangat sering melihat simple random sampling di skripsi kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, sedangkan prasyarat random sampling itu adalah harus memiliki data seluruh populasi. Jadi kalau tidak memungkinkan adanya kamu tidak mungkin dapat data satu, misalkan kamu ingin meneliti mahasiswa psikologi entah di UM, entah di Unmer gitu ya. Kamu harus punya data seluruhnya dulu gitu ya. Kalau mau pakai simple random gitu, karena memastikan bahwa setiap orang dalam populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Terus apalagi ya? Hmm, oh iya, wes, aku kembali ke teman-teman. Ada yang kurang dipahami kah? Belum lanjut ke hal lainnya mungkin. Saya Pak mau tanya, Yuk. itu di kelompok kan tadi udah disinggung ya soal sampling itu harus disesuaikan sama populasi yang diambil gitu. Teknik sampling itu harus disesuaikan sama populasi yang diambil. Nah, itu untuk teknik samplingnya itu sendiri yang kita pilih apakah juga sedikit-sedikit perlu gitu Pak menyesuaikan sama rancangan penelitian yang sudah kita bangun gitu dalam artian metodenya, metode, topik, judul sama latar belakang itu juga harus menyesuaikan sama hal-hal itu tidak Pak untuk Hmm, pemilihan sampling, teknik sampling juga. tentu saja. Kalau masalah memastikan ya, kita ngomongnya memastikan. Itu tentu saja kita harus mengikuti eh, metode teknik yang kita gunakan juga nantinya. Misalkan gini, eh bentar. Contoh apa ya? Saya, oke, kamu ingin neliti, eh, misalkan apa? Eh, oke, peran sosial media, pengaruh sosial media terhadap eh, oh, kemarin siapa yang ada yang diskusi tentang drakor ya kemarin ya? Siapa aku agak lupa. Aku agak lupa. Nah, itu gini. eh peran ini jangan dipakai ya. Ini udah ada yang diskusi sama saya. Peran kepribadian neuroticism ya. Peran kepribadian neuroticism pada terhadap eh, lama menonton drama Korea yang dimediasi atau dimoderasi oleh apa kemarin satu agak lupa. Jadi dia pakai tiga variabel. Nah, di mahasiswa. Nah, mahasiswa mana nih? Sedangkan kalau mahasiswa seluruh Indonesia pastinya akan kesulitan nih kamu punya dapat seluruhnya. Oke. Kamu tentuin, misalkan apa? Di Kota Malang, misalkan. Di Kota Malang. Di Kota Malang ada berapa kampus? Gitu ya. Kamu harus perhitungkan juga. Misalkan katakanlah yang oke, kita coba hitung aja ya, kita coba hitung karena waktu kita kan agak longgar ya. Kita coba hitung. Sisi Barat Malang itu ada UMM, Unisma, UIN, UB, UM, Poltek, Poltekkes, Asia, ABM. Kalau ABM mungkin teman-teman nggak tahu, Widyagama, gitu ya. Terus kemudian mana lagi? Ini kita ngomong yang universitas ya, belum yang universitas dan setara. Berarti bukan yang akademi yang D3 doang kita nggak hitung misalkan. Nah, scope sampling itu juga penting teman-teman. Penentuan populasi di scope di mana itu juga penting.
Nah, terus kemudian masuk ke tengah itu ada Budi Utomo. Terus mana lagi? Habis Budi Utomo ke selatan nggak ada, ke utara nggak ada, selatan nggak ada. Oh, selatan ada. Ini apa? Eh, Gaj- eh, Unmer. Oh ya lupa Unmer. Terus ke selatan lagi itu ada apa? IKIP mana itu? Eh, IKIP IKIP PGRI, Universitas PGRI. Kanjuruan 11. Terus jalan ke timur itu ada Gajayana, kita sampai lupa. Gajayana UGM. Gajayana Merjosari gitu ya. Terus kemudian mana lagi? Eh Widyaga Widyagama sih. Wisnuwardana. Nah, ada 13 kampus nih di Malang gitu ya. Nah, 13 kampus di Malang, otomatis kamu akan ngambil kayak gimana nih? Apakah perlu seluas itu? Atau mungkin kita cukup pakai psikologi aja gitu ya, atau pakai UM aja, atau pakai Unmer aja gitu ya. Itu akan menentukan sekali. Misal nih, kita pakai mahasiswa di Malang, otomatis apakah memungkinkan kalau kamu misal nih pakai paper and pencil test, harus nyebar ke mereka gitu ya satu persatu, nyamperin mereka satu persatu gitu ya ke masing-masing kampusnya. Tadi kan kayaknya sulit juga, belum tentu juga kalian dapat permission untuk masuk di lingkungan mereka, gitu ya. Nah, paling enak apa? Otomatis, oke, sampling, oke, populasi kita mahasiswa nih, mahasiswa Malang, gitu ya, mahasiswa Malang. Kita stop, berarti kita list mahasiswa dari universitas mana aja atau univ mana aja gitu ya. Nah, terus kita sebarin. Kalau kita mau pakai apa? Kalau misalkan kita mau pakai mana nih, bentar, eh, probability sampling gitu ya, yang kita pakai benar-benar kita atur, eh, kita tata gitu ya. Nah itu mungkin akan sedikit kesulitan karena apa? Kamu tidak memiliki akses untuk punya seluruh populasi. Kamu nggak mungkin dapat data mahasiswanya nih gitu ya. Nah itu akan menyulitkan kamu untuk pakai eh, probability sampling gitu ya. Nah ini juga eh, apa? Aku ngelihatnya sebagai sebuah mitos ya kalau aku ngomong. Jadi kalau kamu pakai non random apa non probability gitu ya. Kalau kamu pakai non probability, kamu akan analisisnya pakai non par gitu ya. Biasanya kayak gitu, biasanya. Nah, tapi aku melihat bahwa tren sekarang kebanyakan penelitian sekalipun meskipun menggunakan non probability, mereka tetap dianalisis menggunakan kaidah eh, apa eh, parametrik gitu ya. Kalau terkecuali kalau misalkan dalam teknik penentuan analisisnya nanti itu ternyata ketemu kalau ini ada beberapa kaidah parametrik yang tidak terpenuhi sehingga harus pakai non par gitu ya. Nah, Pak non par apa? Itu par non par misalkan gini, lebih ke arah kemampuan untuk diterapkan dalam populasi lain itu rendah kalau misalkan non par. Jadi hanya spesifik fokus di populasi di sampel tersebut aja gitu ya. Tidak bisa diluaskan untuk menggambarkan populasi yang lebih luas gitu ya. Nah, oke. Tadi bahasan sampai teknik analisis terus penggunaan. Jadi karena hal itu juga akhirnya sekarang kalau kalau anak psikologi bisa sampai ambil parametrik gitu ya. Sorry, ambil non probability menurutku sangat sulit. Karena dosen-dosen pun ketika meneliti kebanyakan mereka non par, sorry, non probability. Sering sering ketukar banget aku. Non probability. Jadi keseringan pakai ya pakai mahasiswanya kelas A, B, C atau misalkan C, D, E gitu yang aku pakai di risetku misalkan. Nah itu terbatas di itu aja. Tapi kemudian kalau dianalisis sih bisa gitu ya. Coba kita ini juga. Terus kebanyakan non probability akhirnya menentukan juga kemampuan untuk eh, apa ya? Ini jadi pertanyaan penelitian biasanya. Tapi sebenarnya antara probabilitas non probabilitas itu bisa diakali dengan
ini dengan aduh apa ini namanya, jumlah yang besar, kok kakak lupa. Jadi semakin besar jumlah sampel kalian, gitu ya, semakin besar juga kecenderungan untuk analisis sebuah penelitian itu menggunakan pendekatan parametrik. Jadi kalau misalkan datamu aneh, nggak berbentuk, nggak normal, nggak heterogen, nggak apa ya, datamu nggak cenderung nggak homogen, nggak normal bentuknya, tambahin aja orangnya. Sesimpel itu. Tapi memang sekarang ada pendekatan baru, yaitu pendekatan eh, kalau ini kan sebenarnya berbasis kelompok ya. Jadi menempatkan posisi seseorang pada kelompoknya seperti apa. Nah, sekarang ada individual measuring. Jadi memang ranahnya tidak lagi dibandingkan dengan kelompok, tapi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, ini tren baru dalam penelitian psikologi gitu ya. Oke. Nah, tadi neuroticism sama ke apa tadi pertanyaannya, apa jumlah populasi, jumlah sampel, gimana Kevin tadi, aku agak lupa. Oh, saya sih tadi nanyanya cuman itu Pak, apakah apakah teknik sampling yang kita pilih, yang mau kita pakai itu juga harus menyesuaikan sama Oh iya, sama rancangan judul ya. penelitian, ya kayak gitu-gitu. Oh ya, kalau itu jelas karena apa? Kalau tadi kita meneliti tentang area Kota Malang gitu ya, otomatis kita mungkin juga terkait dengan teknisnya, tidak mungkin paper and pencil test, tapi lebih ke arah misalkan kita pakai sosmed untuk menyebarkan, atau bisa jadi kayak snowball sampling. Penjelasan snowball ada nggak sih? Agak lupa. Nggak ada, Pak. Oke. Nah ini mungkin tambahan juga ya, snowball sampling itu misalkan gini, kalau kamu dapat satu orang gitu ya, kamu nyari orang lain, kamu minta orang lain respondenmu tadi untuk punya nggak temen yang kurang lebih karakteristiknya sama, atau mungkin kayak minta tolong dong teman-teman yang lain untuk diajak ngisi juga gitu ya. Nah itu contoh snowball sampling. Jadi makin dikit kan makin besar, makin besar, makin besar, makin besar karena semakin banyak orang yang ngajak. Nah terus kemudian apa lagi? Judul teknik jelas akan berpengaruh gitu ya dalam 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 penelitian kuantitatif ataupun eksperimental, karena eksperimental pun metode analisisnya menggunakan kuantitatif. Terus apa lagi ya? Oh ya, misalkan kamu mau pakai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang atau Universitas Merdeka. Nah, coba kalian ini, apakah semua mahasiswa itu jumlahnya setara? Itu kan menentukan stratified juga. Jadi kalau kamu mau ke mahasiswa jurusan apa gitu ya, atau prodi apa, itu lebih enak pakai stratified sampling. Kalau kamu mau pakai satu satu Unmer, itu pakai cluster sampling. Karena coba bayangin deh, mungkin yang di Unmer, mahasiswa terbesar itu jumlahnya ada di fakultas apa? Ekonomi, Pak. Nah, di ekonomi ya, oke. Kira-kira berapa sih? Kira-kira aja, kira-kira. Sampai 1.000 kah? Satu fakultas atau, kalau 1.000 mah gampang ya. Sampai 5.000 mungkin? Belum tahu, Pak. Kira-kira 3.000-an, Pak. 3.000-an ya, oke. Kalau di Ya. psikologi sendiri berapa? Satu angkatan kali 4 lah, katakanlah seperti itu. Sekitar 2.000-an sih. Oke, 3.000 banding 2.000 ya. Oke. Nah, coba bayangin teman-teman. Coba bayangin. Kalau misalkan kamu meminta dari 3.000 dan 2.000 ya. Oke. Kamu meminta 500 orang buat orang ekonomi, buat fakultas ekonomi. Mungkin itu sesuatu yang itu mungkin cuma berapa sih 500 per 3.000 gitu ya, paling sekitar berapa tuh? 100 bagi 6, 100 bagi 3, 30, 15% gitu ya. Nah, kalau di psikologi bisa capai 25% dari jumlah mahasiswa. Nah, mengumpulkan sebanyak itu di satu waktu mungkin akan sedikit sulit. Nah, lebih enak apa ya? Kita pakai aja. Oke, 3.000 banding 2.000. Kalau ekonomi kita minta 400 gitu ya. Tadi berapa 3.000 ya? Misalkan kita minta 300, 10%-nya gitu ya.
Nah, di psikologi kita minta 10%-nya juga, 200 saja. Nah, itu kan menentukan juga eh, apa namanya karakteristiknya. Sebenarnya karakteristik respondennya, populasinya seperti apa itu lebih menentukan itu dibanding dengan judulnya. Kalau judulnya ya nanti akan mengikuti sih harusnya gitu. Karena memang teman-teman sekali lagi kuantitatif itu ribet di awal karena kamu harus menentukan judul, kamu harus menentukan teori, kamu harus menentukan metode analisisnya nanti yang akan dipakai gitu ya. Terus kemudian kamu harus menentukan bagaimana carinya nyari populasi, menentukan populasi dan mencari sampelnya gitu ya. Nah kayak gitu. Nah misalkan kalau di UM sendiri satu angkatan kan berapa sih 200 ya? Ya sekitar 200-an lah. 200 kali 4, 800 lah katakanlah itu. 800 kali iya 800 sudah satu satu ini deh satu rombongan aktif gitu ya. Aku ngomongnya rombongan yang aktif berkuliah. Dibandingkan dengan VIP aja deh. VIP itu setauku dulu waktu masih jadi VIP itu 2000. Mungkin ya kurang lebih sekarang sama gitu ya. 2000 orang per angkatan. Nah, coba bandingin. Misalkan kita di 2000 sama 800 diminta 400 orang. Di VIP itu mungkin cuma 25%, di kita itu 50%-nya. Nah, hal ini juga yang menentukan bagaimana cara kita menentukan sampel. Bisa jadi kita pakai cluster sampling. Di cluster ini kita pakai segini, gitu ya. Di populasi di VIP kita minta sekian, gitu ya. Dan itu jumlahnya berbeda, itu wajar banget, gitu. Jadi itu akan mempermudah keterwakilan dari tiap-tiap fakultas, meskipun terlihat tidak berimbang, gitu ya. Tapi kan sebenarnya populasi yang ada memang tidak berimbang, gitu. Secara jumlah memang nggak imbang. Oke, itu sih, Kevin. Itu ya. Oke, baik jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terus gini, mungkin teman-teman akan sering kali menemukan the magic number of 30. Angka keramat tuh kalau buat teman-teman yang statistik gitu ya. Jadi kenapa sih responden itu seringkali diminta minimal 30? Itu biasanya eh, dosen kalian pasti akan mengucapkan itu setidaknya nanti cari minimal 30 ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada rules-nya sebenarnya. Jadi dalam penelitian ini dalam kondisi ideal ya, maksudnya ideal adalah eh, memenuhi kaidah normalitas, respondennya homogen gitu ya, terus kemudian pergerakannya linier kalau regresi, terus kemudian multi apa independen. Jadi satu variabel itu tidak bergantung pada variabel lainnya. Jadi memang dia dua variabel yang terpisah gitu ya. Karena ada beberapa penelitian kakak tingkat kalian gitu ya, di UM gitu ya. Saya sering kali menemukan dimensi di salah satu aspek di variabel X itu juga ada di variabel Y. Nah, ini kan akhirnya apakah memang X menyebabkan Y atau X berhubungan dengan Y itu karena mereka benar-benar independen atau jangan-jangan gara-gara ada kesamaan aspek di antara dua variabel ini, gitu ya. Itu yang disebut sebagai independen. Kalau variabelnya normal, terus apa? Kok variabelnya normal? Populasinya normal, gitu ya. Sampel yang kita ambil itu memenuhi kaidah normalitas. Jadi ada yang jelek banget, ada yang jelek, ada yang sedang, dan dominasinya pasti ada di sedang, gitu ya. Ada yang tinggi dan tinggi sekali. Terus kemudian homogen, tidak terlalu jauh berbeda. Tadi sudah dibahas oleh kelompok, gitu ya. Terus kemudian linear kalau analisisnya regresi. Kalau non regresi, relasi mungkin pakainya independensi gitu ya. Nah, kalau semuanya ini terpenuhi, dengan jumlah orang 30 saja itu bisa bisa apa ini namanya? Mendekati dengan responden tak hingga karakteristiknya. Jadi itulah alasan kenapa 30 itu seakan-akan magic number gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan teman-teman nyari responden gitu ya, ya minimal 30, kalau bisa lebih sih alhamdulillah gitu ya. Karena ingat lagi prinsip tadi, dalam analisis yang digunakan untuk S1 kebanyakan itu memperhatikan kelompok dan jumlah orangnya. Kalau jumlah orangnya makin besar ya hasilnya akan makin bagus gitu ya. Tuh, kalau kebanyakan sih berapa sih 100 gitu ya, 100 150. Kalau bisa dapat 200 300 itu akan bagus banget.
Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Izin saya Pak Angga. Yuk. Ini tadi yang ada di double sampling Pak, itu ada pengumpulan data dilakukan menggunakan angket jasa pos. Nah, saya sendiri belum paham apa yang dimaksud dengan jasa pos itu bagaimana. Itu jenis angket atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Nah, ini mungkin metode lama kali ya. Kalau sekarang kan kita pakai Google Form gitu ya, udah selesai. Nah, model angket by post itu jadi kita ngirim gini, kita ngirim kuesioner kita ke seseorang yang sudah kita tahu alamatnya, ya karakteristiknya sesuai. Nah ini makanya penting banget kita tahu apa ya masing-masing anggota dari populasinya. Kamu harus tahu betul, gitu ya. Kamu harus punya datanya. Nah, ketika kamu sudah dapat, kamu kirim surat ke rumahnya, suruh dia untuk ngisi, gitu ya. Dan di dalam kiriman tadi sudah ada perangko juga. Jadi nanti misalkan dia ngirim dokumen kembali ke si pengirim, gitu ya. Pengirim apa yang mengerjakan jadi respondennya nggak kena cas apapun, nggak kena biaya apapun, gitu. Itu kan kalau belum online kan ya itu memungkinkan gitu. Kalau sekarang sudah online kan ya udah kasih link, sebar pakai Twitter, pakai pakai Facebook, pakai WA gitu kan bisa ya. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan kita masih pakai apa? Model pakai mail gitu. Oke, siap. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya izin bertanya. Yuk. Kalau multiple stage sampling itu biasanya untuk penelitian yang seperti apa ya, Pak? Oke. Untuk penelitian yang seperti apa? Tergantung respondenmu untuk level apa. Multistage kan? Oke, coba kita lihat. Multistage itu multistage. Multistage halaman berapa ya? Di PPT ini berapa ya? Tujuh, Pak. Di slide 7 ya? Yang stratified bukan ya? Cluster. Oh, cluster. Oh, oke. Oh, yang terakhir itu ya, multistage cluster sampling. Nah, tadi gini, kalau misalkan kita mau nentuin apa namanya? Oke, kita mau pakai psikologi aja nih, gitu ya. Apakah semua psikologi akan kamu pakai? Gitu ya. Kan mungkin kamu akan kesulitan untuk dapat semuanya, gitu ya. Nah, tapi misalkan kalau kamu teman-teman satu angkatan kan masih bisa nih, gitu ya, atau kira-kira kamu masih bisa dapat datanya. Nah, terus ini kalau 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 aku baca sekilas sih kayaknya pemilihan dilakukan lebih dari 2 kali. Oh, oke, oke, oke. Oke, kamu ngerandom nih di UM, gitu ya. Fred, kamu random. Kepilihlah psikologi. Psikologi. Apakah psikologi kamu pakai semua? Bisa nggak kamu memberikan reward kepada 1.000 orang? Sulit nih, gitu ya. Oke, aku ngambil lagi lebih spesifik. Oke, ada 4 angkatan, tak acak nih, tes, gitu ya. Atau kamu tentukan mana yang lebih mudah menurut kamu, gitu ya, untuk diambil datanya, atau lebih relevan untuk diambil datanya. Oke, kita pakai angkatan 2021 yang baru nih, gitu ya. Ketemu 2021. Nah, ketemu 2021, apakah semuanya akan kamu pakai? Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau udah 2 kali aja, itu udah multi-stage. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau lebih dalam lagi, oke, aku mau ambil 3 aja deh, 50% aja dari populasi. Dari angkatan 2021, kamu pilih kelas mana? Kamu acak lagi. Oke, misalkan ACE, gitu ya. Ya udah, itu yang kamu pakai, kamu ambil datanya. Itu sudah disebut sebagai multi-stage. Jadi kan kamu udah tentuin yang kecil mana, terus kamu dalemin lagi, gitu.
Beda sama stratified, kalau stratified itu diambil semuanya dengan proporsi. Misalkan gini, nanti ketika kalian katakanlah tahun udah zaman-zaman skripsi gitu ya, ketemu teman kan sulit nih. Nggak mungkin semua teman-teman kalian ada di satu waktu, momen kelas bareng-bareng semuanya itu nggak mungkin tuh. Nah, akhirnya ya udah nanti angkatan yang 2000 kalau angkatan kalian kan masih bisa lah gitu ya, masih bisa komunikasi. Gimana kalau misalkan kamu nentukan mahasiswa psikologi UM, tapi angkatan di atasmu gimana? Misalkan katakanlah angkatan 2018 ada yang belum lulus, angkatan 2017 ada yang belum lulus gitu ya. Nah, kayak gitu gimana? Mungkin nggak mereka ada semuanya. Jelas itu paling sulit kamu dapat. Jadi yang paling gampang datang ke kampus angkatan 2021. Kamu ambil seluruhnya. Atau ya jangan seluruhnya lah. Kamu ambil sampling misalkan. Ambil 150% gitu ya. Dari angkatan 2020, kamu ambil berapa? Dari angkatanmu sendiri kamu ambil berapa? Gitu ya. Nah, angkatan 2018 kan misalkan, oh ternyata dari mereka ada udah lulus itu sekitar 60 orang katakanlah. Masih ada 140 orang lagi. Oke, 140 orang kita ambil karena paling sulit dicari, paling sulit ditemui gitu ya. Nggak mungkin nih 50%. Oke, 30% aja. Terus kemudian angkatan 2017 masih ada yang belum lulus. Masih ada 50-an. Ambil aja berapa? 20%-nya. 10 orang gitu ya. Itu udah cukup nih karena cuma sisa 50, dapat 10 aja udah cukup gitu ya. Kamu ambil, kamu pakai semuanya. Nah, itu sebagai stratified sampling. Tapi cluster sampling itu lebih ke arah kelompok-kelompok yang lebih kecil dan kamu hanya ngambil di situ aja. Gitu. Oke? Baik, terima kasih. Thank you. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Teman-teman, silakan. Saya Pak izin tanya. Yuk. Sebenarnya memastikan sih Pak, yang tadi itu untuk aplikasi yang menentukan batas minimal yang mau dijadikan responden itu pakai aplikasi apa gitu Pak. Nah terus yang tadi kan juga kalau misalnya responden kita 150 sampai 200 itu kan udah bagus ya Pak. Nah tapi untuk di aplikasi batas minimal ini tidak sesuai target gitu loh Pak. Itu apakah boleh Pak? Oke. Nama aplikasinya G-Power. Silakan teman-teman cari G-Power. Terus nah ini kalau misalkan kamu mau pakai yang mana nih? Kalau kamu mau pakai random sampling di mana kamu punya akses kepada seluruh populasi. Kamu punya datanya nih, kamu bisa menunjuk orang itu untuk kamu minta untuk mengisi itu ya. Itu harusnya karena kamu sudah tahu populasinya berapa gitu ya, kamu akan dapat angka yang pasti gitu ya. Makanya G-Power ini lebih populer digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya non probability, probability karena tahu jumlah pastinya. Dan di situ kalau nggak salah diminta itu jumlah populasi berapa, terus kemudian taraf kepercayaan responden yang diminta berapa, gitu. Nah itu bisa dilihat. Nah kalau misalkan sudah punya akses terhadap seluruh populasi sih harusnya kamu juga punya akses terhadap seluruh anggota di dalamnya dan kamu minta gitu. Kalau misalkan nggak dapat di dalamnya, ya di bawah itu kenapa dulu nih gitu ya? Apakah karena eh, apa harus ada penjelasannya? Misalkan gini, dari katakanlah 2000 kita punya respon di UM psikologi UM katakanlah 2.400 orang gitu ya. Nah, 200 kali iya 200 nggak sampai ding. 1.000 orang wis. Punya 1.000 orang yang masih berstatus mahasiswa aktif gitu ya. Kamu punya seluruh datanya dan kamu tentukan oh ternyata hasilnya keluar 20% dari populasi berarti kurang lebih sekitar 200 orang gitu ya. Nah, kamu nyebar random sampling atau kamu pakai metode probability yang lain gitu ya. Harusnya dapat 200. Tapi misalkan ada responden yang menolak untuk mengisi, ada responden yang tidak mengisi sampai akhir. Nah, itu kamu hapus nggak apa-apa, tapi jumlah awal harus dapat 200 karena kamu sudah pakai probability sampling gitu. Itu sih catatannya. Mana, Keval? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke.
Silakan, masih ada lagi kah dari teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin? Oh ya, cara random sampling itu juga memungkinkan ini ya teman-teman. Apa? Kayak nomor urutan, nomor ganjil masuk kelompok 1, nomor genap masuk kelompok 2 itu probability sampling. Dalam eksperimen yang benar-benar full eksperimen gitu ya. Ini lebih sering dipakai sih probability sampling. Sekalipun responden diambil secara apa ya? Diambil secara non probability, entah dia pakai stratified atau pakai cluster, ketika diurutkan gitu ya. Ketika diurutkan, oke, nomor ganjil masuk kelompok 1, nomor genap masuk kelompok 2 gitu ya. Itu udah masuk kontrol eksperimental dan itu diperbolehkan untuk menggunakan analisis parametrik gitu ya. Apalagi ya, incidental sampling ini istilahnya seketemunya gitu ya. Jadi ketemunya ini dikasih, ketemu ini dikasih, ketemu ini dikasih gitu ya. Itu yang termasuk apa tadi? Incidental sampling. Tuh. Jadi, nah ini akan nyenggol juga sama uji asumsi pada akhirnya. Jadi harus normal, homogen gitu ya. Terus kemudian tidak terjadi multikoliniaritas, tidak terjadi apa interdependensi antar variabel. Oke, mungkin teman-teman yang lain misalkan mau tanya di chat juga silakan. Kalau misalkan ini. Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin teman-teman ada yang mau diskusi terkait dengan proposal PKM. Ada yang sudah ini download semua model PKM, karena ada berapa? Ada 7 sih itu. 5 yang biasa, terus 2 itu yang agak khusus. Kalau khusus itu seingatku ada 2. Apa ya, T apa KC gitu, aku agak lupa. Pak, saya mau nanya terkait PKM. Terkait PKM ini untuk kelompoknya itu dari kelompok yang sekarang presentasi dan harus satu jurusan psikologi, itu boleh nggak Pak kalau kayak gitu? Nggak masalah. Okay. Masalah. Karena kemarin kenapa tak siapin 3, itu karena ada beberapa model PKM yang maksimal itu 3. Pertama. Yang kedua, bisa jadi kamu punya teman di fakultas lain. Kamu ajakin dan menunjang PKM-mu. Itu boleh. Ya, karena ada PKM yang 3, ada yang 5 itu. Nah, kalau 5 kan misalkan dari 2 jurusan lain itu menurutku sudah bagus. Atau misalkan 3 dari jurusan lain, ya itu juga oke gitu ya. Nah, itu yang penting jurusan lain yang ada itu menunjang PKM kalian. Gitu. Oke. Ya. Oke. Kalau terkait judul PKM-nya itu, ada ketentuan atau emang pure bebas dari ide-ide kita sendiri, Pak? Silakan bebas. Silakan bebas. Yang penting apa ya? Ini kan proses berpikir kalian dalam menentukan masalah, nyari masalah, solusi apa yang kalian tawarin, karena hampir semuanya based on apa berakhir menjadi solusi. Misalkan PKMK itu kan misalkan bisa berdasarkan dari keresahan, bahan apa yang tersisa di daerahmu. Itu bisa diolah jadi bentuk lain. Itu kan sama, kalian belajar untuk peka terhadap permasalahan. Terus kemudian PKM RSH jelas, kalau RSH memang orientasinya ke kuantitatif, gitu ya. Terus kemudian menemukan masalah, terus PKM PM, pengabdian masyarakat, itu juga sama, mencari masalah. Tapi cara menggali masalahnya itu kan juga bisa macam-macam. Bisa pakai kuesioner,
bisa pakai wawancara gitu ya, sekalipun teman-teman belum diajarkan untuk wawancara, setidaknya wawancara sederhana untuk mampu menyimpulkan permasalahan itu kan sudah kalian lakukan nantinya. Itu juga boleh gitu ya, sekalipun itu nggak kuanti, tapi kan nanti pasti ada metode yang kalian lakukan untuk menentukan kesuksesan PKM kalian itu kan harus pakai kuanti pada akhirnya. Nah itu menurutku juga tetap boleh. Terus apa? Gagasan tertulis. Gagasan tertulis juga menyelesaikan masalah, melihat masalah, menyelesaikan masalah dengan pengetahuan yang kalian miliki, gitu ya. Nah kalau itu jelas nggak masalah juga. Sekalipun mungkin tidak ada pengukurannya, tidak ada metode penelitiannya, gitu ya. Tapi kalian belajar untuk memecahkan masalah, mencari masalah, peka terhadap masalah. Karena menurutku yang kurang beberapa tahun ini adalah itu, yaitu tentang kepekaan melihat permasalahan. Terlalu sering misalnya judul itu, makanya judul skripsi itu jadinya aku sebutnya sebagai judul skripsi jenuh. Karena apa? Ya itu aja judulnya, itu lagi, itu lagi. Kalau nggak konsep diri, self efficacy, gitu ya, stuck di situ aja. Nah, padahal pikirku teman-teman punya gagasan yang lebih harusnya karena aksesibilitas terhadap internet lebih tinggi dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal sama Handlib, Sci-Hub, adakah? Risma, gimana teman-teman dari Unmer udah? Kalau kemarin aku wawancara sama siapa, ngobrol sama siapa gitu, kemarin katanya belum pernah dengar sama dua barang itu. Enggak, belum dengar, Pak. Oke, berarti belum ya. Nah, mungkin teman-teman yang dari Unmer juga aku tambahin juga gini. Sci-Hub sama Genlib itu ya kita sebutnya baca jurnal lah, baca jurnal sama buku. Kalau di Genlib, gen.lib.rus.ec itu digunakan untuk download buku bahasa Inggris terutama ya. Kalau buku bahasa Indonesia, sorry itu saya agak berat dan jarang, gitu ya. Tuh. Terus buku-buku terbaru biasanya ada 2019, 2020, 2021 gitu ya. Itu selalu ada. Terus kemudian kalau Sci-Hub, yang terakhir apa? Sci-hub.se kayak kalau nggak gitu googling aja deh Sci-Hub SCI-HUB gitu ya. Itu digunakan Sci-Hub saya tahu, Pak. Sci-Hub tahu ya, Sci-Hub tahu. Oh ya wes. Sci-Hub tahu ilegal Ya, gimana itulah gitu. gitu ya. Itulah gitu ya. Iya, Pak, ya, Pak. Terus mungkin juga teman-teman untuk mempermudah juga kedepannya mungkin teman-teman harus juga belajar terkait dengan Zotero sama Mendeley. Zotero atau Mendeley, pilih salah satu gitu ya. Jadi untuk resource dokumen kalian gitu ya, biar kalau pindah laptop jurnalnya tetap ke bawah gitu ya. Jadi dipasang di laptop baru, dikonekin udah bisa dibuka lagi gitu ya. Dan itu menurutku mempermudah penataan. Tuh. Terus apa lagi? Saya Genlib, Zotero, Mendeley, terus kemudian kepekaan terhadap masalah. Itu yang sebenarnya aku pengen tekanin. Gitu. Karena kalau judul-judul jenuh itu udah terlalu udah terlalu banyak dan akhirnya bosan tentang itu terus. Kita kalau aku pribadi berharap ada sesuatu yang baru yang bisa jadi kami belum tahu gitu loh untuk teman-teman teliti atau teman-teman ulas gitu ya. Karena tren sekarang kan bergeser banget nih. Misalkan nggak ada tuh tahun 70-an namanya Fabing. Nggak ada tuh tahun 2000-an itu namanya terlalu lama maraton drakor tuh nggak ada tuh gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya fenomena baru gitu loh. Dan menurutku itu yang harus lebih kalian angkat gitu ya. Nggak ada tuh sekarang yang orang bisa digerakkan dari persebaran informasi bohong itu nggak secepat sekarang. Misalkan hoax hoax cepat, terus kemudian faktor generasi terhadap persebaran dan kepercayaan terhadap hoax mungkin ya, karena kalau dulu kan seringkali anak-anak orang tua harus seringkali mengawasi anak-anak. Kalau sekarang aku rasa berbeda. Sekarang harus anak-anak yang mengawasi apa yang dibaca oleh orang tuanya. Gitu kan?
Terus apa lagi? Tren apa lagi ya? Mungkin kalau di Pio kemarin yang sudah aku tahu itu pandangan terkait dengan jadi kutu loncat gitu ya. Kalau jadi kutu loncat di generasi sebelum kita gitu ya, generasi X gitu ya. Itu generasi X itu tahun berapa sih? Oh iya, itu tahun 80-an ya. Nah, buat generasi X, pindah-pindah tempat kerja itu sesuatu yang buruk. Tapi bisa jadi buat generasi sekarang, generasi Y, generasi Z, Alpha mungkin 10 tahun lagi gitu ya. Pindah-pindah tempat itu menjadi suatu yang biasa, karena bisa jadi apa yang diberikan perusahaan belum mampu memenuhi ekspektasi seseorang. Gitu ya. Kalau memang tidak ada masalah kan tentunya, oh berarti perusahaannya yang bermasalah. Gitu ya. Karena dulu selama ini gitu ya, teori-teori atau pendekatan-pendekatan buku-buku yang relatif lama itu selalu beranggapan bahwa mereka yang jadi kutu loncat itu sesuatu yang buruk. Itu seseorang yang pasti bermasalah, padahal yang enggak juga. Tuh. Terus kemudian apalagi tadi saya barusan hustle culture. Hustle culture ini ya, yang 996 itu bukan sih? Yang di Cina? Kalau yang sepaham saya itu yang dia kalau nggak kerja itu ngerasanya ketinggalan dari orang lain, padahal sebenarnya udah overwork. Gitu. Barusan aku banget baca. Nggak baca sih, nonton di apa? Punya siapa ya tadi ya? Aku agak lupa. Jadi bahkan kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin itu ya bisa buka 996.icu. Itu mereka yang bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan itu selama 6 hari. Padahal peraturan kerja di Cina itu menyebutkan maksimal 44 jam, kalau misalkan 996 itu berarti 72 jam. Hampir 2 kali standar yang ditentukan. Ya paling sekitar 80% dari standar yang ditentukan. Ya, itu ada budaya itu. Oke, ya itu mungkin kalau misalkan anak-anak Pio, misalkan mau meneliti itu, ya nggak apa-apa, ya. Atau kalau di kita kan belum ada ya. Kalau di Cina kan mungkin aku bilang Jepang lebih awal, hikikomori, yang mereka benar-benar hikikomori, mereka tidak mau kerja gitu ya, karena kerja itu dianggap terlalu membabi buta gitu ya, terlalu keras mungkin. Terus kemudian kalau di Cina sudah mulai muncul tren-tren itu, jadi mulai counternya 996 juga udah ada gitu ya. Jadi mereka mereka terancam akan kekurangan tenaga kerja produktif di beberapa tahun mendatang karena banyak generasi mudanya memilih untuk ya lebih slowing down gitu. Oke, tren apa lagi yang mungkin kita bisa angkat gitu ya? Iko-ikoyan kemarin sudah pernah kita bahas sebagai bentuk altruism gitu ya. Itu kan bentuk altruisme dalam bentuk digital gitu ya. Terus kemudian apa lagi contohnya? Lagi teman-teman silakan, ada yang punya ide, kita mau ulas gitu ya, atau mau nanti ini cocok dibikin apa gitu ya, biar nanti ketika kalian skripsian kalian nggak terjebak dengan judul-judul jenuh. Karena ada beberapa dosen juga, kalau kemarin aku diskusi di UNMER kebanyakan 2 variabel gitu ya, kalau di UM 3 variabel atau bahkan lebih tuh. Terus teman-teman bisa jadi terjebak dengan bedain mana aspek mana dimensi gitu ya kemarin, karena metode analisisnya itu beda banget. Terus apalagi ya, itu sih kalau kita balik lagi nentuin populasi, nentuin sampel gitu ya, terus nentuin target yang akan kita berikan alat tes gitu ya, itu sangat menentukan gimana nanti hasilnya kalian, dan itu juga akan berakhir dengan juga berpengaruh pada analisis yang akan kalian gunakan gitu. Oke, udah nggak ada lagi yang mau tanya dari teman-teman?
Pak, saya mau nanya satu hal lagi. Yuk. Itu kan ada beberapa teman-teman kita itu udah yang kemarin udah ikut PKM gitu kan ya Pak. Udah maksudnya memang diniatkan pengen ikut PIMNAS tahun ini gitu. Dan sekarang pun masih jalan. Nah itu berarti apakah nanti pas di minggu ke-8 itu ngumpulin ya kan ya Pak? Minggu ke-10. Oh iya, minggu ke-10 ngumpulin itu boleh pakai proposal yang sebelumnya itu udah dipakai atau bentuk kelompok baru lagi? Buat bentar. Buat apa? Buat proposal yang UAS apa? Kalau proposal itu, PKM kan yang silakan PKM. bentuk. Oh, PKM. PKM silakan, tak kasih kebebasan. Mau pakai dengan kelompok yang sama silakan gitu ya. Ya tapi kelompok kalian berapa sih? 4 orang ya rata-rata ya? Iya. Mungkin kalau misalkan mau 4, mau pakai teman yang sama silakan, tapi silakan dicari PKM yang sesuai gitu ya. Kalau mau bentuk lagi sendiri silakan gitu ya. Karena ada beberapa PKM yang 3 orang aja gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan mau bentuk 2 orang atau 3 orang ditambah lagi dengan teman dari fakultas lain silahkan juga gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman ini aku baru baca peraturan yang sebenarnya sudah ada dari tahun 2019. Ketika teman-teman sudah bisa lolos PKM gitu ya, PKM atau kewirausahaan yang didanai oleh pusat, didanai oleh Pelmawa, didanai oleh Dikti gitu ya, itu ada kemungkinan untuk dijadikan bentuk skripsi alternatif. Apalagi kalau yang teman-teman ambil PKM RSH gitu ya, terus kemudian tembus ke, kan salah satu luarnya adalah jurnal. Jurnalnya terakreditasi minimal Sinta 3, itu langsung ketuanya bisa langsung jadi ini, bisa menggantikan skripsi. Anggotanya bisa untuk menggantikan mata kuliah lainnya. Gitu. Nah, ini silakan teman-teman berdiskusi siapa yang mau jadi ketua, siapa yang jadi anggota. Kalau misalkan sampai tembus gitu ya, itu rewardnya sampai setinggi itu, dan menurutku reward kayak gitu nggak bisa disia-siain sih. Kan lumayan banget tuh setidaknya ya at least proposal skripsi lah, nggak ngambil proposal skripsi gitu ya, menurutku udah cukup banget. Tapi misalkan kalau disesuaikan dengan mata kuliah lain juga silahkan banget. Kalau misalkan PKM-PM gitu ya, lolos, serius gitu ya, serius dikerjain, lolos, dapat pendanaan dari Dikti, ternyata apa? Itu bisa digunakan untuk mengganti mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas. Karena sebenarnya kalau saya ingatku itu dasarnya PPL. Gitu ya. Nah, itu bisa banget. Kalau misalkan mau intervensi kelompok komunitas itu saya ingatku mata kuliah umum yang harus ditempuh semua orang. Karena nyari masalah di masyarakat kayak gimana, nentuinnya gimana, itu kelihatan banget di sana. Terus kemudian kalau yang kewirausahaan mungkin ya mata kuliah Majoring Pio kan ada perilaku konsumen gitu ya. Perilaku konsumen langsung dianggap lulus. Karena satu orang menurutku kan udah ada nih satu orang yang kemarin didanai gitu ya. Dan di kelasku aku ngomong, kamu nggak usah ikut UAS. Dan nilai itu pasti aku kasih A. Gitu. Karena apa? Karena kadang kalau PKM gini kan enggak PKM sih, kalau program kewirausahaan itu anggotanya nggak kerja gitu ya, tapi ketuanya aja yang kerja, itu kalau di psikologi banyak yang terjadi kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa silakan bentuk tim senyaman kalian. Kalau aku sih asumsinya ya kalian satu kelompok kan sudah tak bebasin ya, mau milih siapa sama siapa tak bebasin. Tentunya teman-teman kalian satu kelompok ya, teman-teman yang bisa diajak kerja. Gitu sih. Oke, Kevin? Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Yoi. Oke ya, berarti kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin aku akhiri sampai materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan, Pak, tiba-tiba kepikiran gitu ya pas lagi ya siapa tahu lagi ngemil gorengan atau lagi apa kepikiran, silakan ditanyain gitu ya selama 1 minggu ke depan. Jadi grup itu tidak hanya buat notif, kalau misalkan teman-teman kepikiran silakan ditanyain. Tuh.
Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih Pak Angga.